warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan tema interaksi makhluk hidup, terutama pada bakteri E. coli pada manusia. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya, nama Tiara Nur Hapsari dengan NIM 2210 1252 223. Perkenalkan, nama saya Najmi Ulia, NIM 2210 1251 2006. Hai, perkenalkan nama saya Eka Wijaya Lestari dengan NIM 221 012 52200021. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2210 1251 1005. Hai, perkenalkan saya Siti Iman dengan NIM 22101253 2008. Perkenalkan nama saya Siti Mariam dengan NIM 2210 1253 211. Don't be shy, take control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, it's not. Tujuan dari penelitian kami adalah mengetahui apa yang menyebabkan minuman hingga adanya bakteri E. coli, mengetahui apakah ada hubungan kebersihan dengan pertumbuhan bakteri E. coli, dan mengetahui apa akibat dari kebanyakan bakteri E. coli di dalam tubuh. Sedangkan manfaat penelitiannya adalah kita menjadi mengetahui apa yang menyebabkan minuman hingga adanya bakteri E. coli. Kita juga dapat mengetahui apakah ada hubungan kebersihan dengan pertumbuhan bakteri E. coli. Dan yang terakhir kita jadi mengetahui apa akibat dari kebanyakan bakteri E. coli di dalam tubuh. Pada umumnya bakteri E. coli ini bersifat patogen, yang mana berupa mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya, seperti tubuh manusia, dan juga bersifat fisiologis, artinya bakteri E. coli ini memang normal ada pada tubuh kita, sebagai penghuni tubuh kita. Tetapi ada juga bakteri E. coli yang sifatnya bukan penghuni tubuh kita, yang tadi sifatnya patogen yang menyebabkan penyakit. Bisa dikatakan perkembangbiakan bakteri E. coli bisa dalam tubuh kita sendiri, kemudian bisa dari luar seperti pada air. Bakteri E. coli dapat menyebar umumnya ada pada dua lingkungan, bisa pada lingkungan yang menyebabkan penyakit dan pada lingkungan normal. Ketika bakteri E. coli tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, maka menyebabkan penyakit lagi bagi manusia. Sedangkan bakteri E. coli pada lingkungan normal itu tidak menyebabkan penyakit. Bakteri E. coli dapat menyebar karena pada umumnya bakteri E. coli itu sendiri terdapat pada cairan sehingga dia bisa saja menyebar pada minuman ataupun makanan. Dengan makanan dan minuman, pemprosesannya harus dalam keadaan bersih. Jika seseorang terkena infeksi bakteri E. coli, hendaknya ia segera berperiksa lebih lanjut. Bisa ke unit kesehatan terdekat dahulu seperti puskesmas, dokter, atau diobati disesuaikan dengan keluhannya. Dikarenakan bakteri E. coli ada dua, yaitu ada yang flora normal yang memang berada pada tubuh kita, dan yang menjadi masalah adalah bakteri dari luar masuk dalam tubuh kita. Itu yang menyebabkan kita sakit. Bakteri E. coli secara medis itu menyebabkan gangguan pencernaan, tetapi paling banyak kasus yang ditemui kebanyakan orang itu terkena diare. Penyakit lainnya seperti muntaber. Bakteri E. coli bisa terdapat pada minuman ataupun makanan. Karena minuman atau makanan tersebut bisa saja proses pembuatannya tidak higienis, sehingga menyebabkan adanya bakteri E. coli di dalamnya. Berapa
bahan kelapa digunakan dari mulai apa ya? Apa? Bahan kelapa yang digunakan dari apa? Berapa detik? Paling 20 lah. Berapa banyak? Nah, ada pastinya juga ada. Kalau ini Sehari kecil berapa banyak biskuitnya? Per biji kah? Berapa? Pokoknya berapa? Namanya Pipit Haryanto, tahun 72. Dia umurnya pas 50 kalau ada lah. Kemarin cuma 6.000 rupiah. Ini berapa ini? Ada berapa lama? Oh, ini sudah 15 tahunan lah. Bahan kelapa tuh. Ada kadang 7.000, ada 6.000 gede-gede. Di sini tinggal kadang di Kelimdu, kadang Pasar Lama, ada Kerto. Sehari itu stok berapa lama? Ada banyak, paling 10 aja cukup. Soalnya kan campuran kan, kadang masih ada 5, ada 7, ada tentu. Biasanya beli itu berapa? Habis kelapa itu berapa? Ada tentu kalau panas sampai 10 biji, 8 biji. Pendapatan ada banyak bang. Ini lumayan alhamdulillah aja. Kan masalah tulis selalu menunggu berapa aja. Pernah 6.000 satu hari kita itu. Mulai menangis ya orang, gak ada apa-apa. Udah biasa. Sama basuran anggulan banget. Siapa yang bilang lagi ya? sebelumnya belum udah tahu sama klien siapa? Ya, nama saya Dr. Aprian Moko. Di sini orang ingin wawancara tentang daerah ini. Yang pertama di mana tempat perkembangbiakan bakteri E. coli. Orang tanya di tempat pembiakan bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini memang ada yang sifatnya patogen, ada yang sifatnya tuh fisiologis atau non patogen. Artinya bakteri E. coli ini adalah bakteri yang memang normal ada dalam tubuh kita, penghuni dalam tubuh kita, tapi ada yang bakteri E. coli ini yang sifatnya tadi bukan penghuni dalam tubuh kita, ya dari luar apa segala macam yang sifatnya patogen itu menyebabkan penyakit. Beritanya di mana perkembangbiakan E. coli tadi bisa di dalam tubuh kita ada, kemudian di yang di luar tubuh kita ya ada di air dan segala macam. Ini yang kedua, bagaimana bakteri E. coli itu dapat Ya, jadi sinar roda bakteri E. coli dapat menyebar bagaimana? Ya tadi karena memang ada istilahnya tuh tempatnya bakteri E. coli itu ada dua, yang lingkungan yang patogen, ada lingkungan yang menyebabkan penyakit, ada lingkungan yang normal. Ya tadi makanya kalau bagaimana dapat menyebar, nah yang jadi permasalahan bakteri E. coli ini yang hidupnya asalnya dia di lingkungan yang patogen yang menyebabkan penyakit, tapi kebetulan dia masuk ke dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan penyakit tadi. Jadi E. coli sendiri yang dalam tubuh kita itu ada beberapa penyakit. Nah, bagaimana cara menyebarnya? Menyebarnya E. coli karena dia tempatnya adalah posisinya itu biar banyaknya itu memang di cairan dari air, dan itu bisa melalui makanan maupun minuman.
Jadi yang ketiga, apa penyebab bakteri E. coli hingga ada di minuman atau makanan? Ya, karena tadi artinya makanan itu adalah dia ada di misalnya bakteri E. coli tersebut memang ada di lingkungan yang patogen tadi yang menyebabkan penyakit tadi. Masalahnya kenapa bisa ada di dalam makanan atau minuman ya? Berarti makanan minuman tersebut diproses tidak dalam yang bersih. Yang keempat, apa yang terjadi jika kita meminum minuman yang terdapat bakteri E. coli di dalamnya? Ya, jadi bakteri E. coli ini kalau secara medis, secara klinis itu menyebabkan gangguan pencernaan pada umumnya, menyebabkan gangguan pencernaan. Biasanya paling banyak itu kasusnya misalnya kayak diare, laper. Saya akan menjelaskan materi kelompok 5 mengenai interaksi makhluk hidup dengan teori utama hubungan antara makhluk hidup. Hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam, kita mengetahui ada 3 simbiosis. Yang pertama ada simbiosis parasitisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan ketergantungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Contohnya, benalu pada pohon pinang. Selain menopang hidup, benalu juga mengambil makanan dari pohon pinang yang ditumbuhnya. Oleh karena itu, pohon pinang mengalami kerugian karena benalu mengambil zat-zat makanan dan juga menghambat pertumbuhan pada pohon pinang yang ditumpanginya. Yang kedua, tumbuhan tali putri pada tumbuhan lain. Tumbuhan tali putri itu sendiri tidak bisa mengolah makanan sendiri. Oleh karena itu, dia mengambil zat-zat makanan pada tumbuhan lain sehingga tumbuhan lain mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. Masuk mengenai materi tentang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme sendiri adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan tetapi pihak lainnya tidak sama sekali mendapatkan kerugian. Salah satu contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora menempel pada badan ikan hiu dan ikan remora mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Ikan remora sendiri tidak sama sekali takut pada ikan-ikan besar lainnya. Sedangkan ikan hiu sendiri tidak mendapatkan kerugian sama sekali. Contoh yang kedua adalah tanaman anggrek dan tanaman paku-pakuan. Tanaman anggrek dan tanaman paku-pakuan mendapatkan tempat tinggal dengan sinaran matahari yang membantu mereka untuk berfotosintesis. Tumbuhan lainnya pun tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Masuk pada materi simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya pada manusia dan bakteri E. coli. Bakteri E. coli pada manusia dapat membantu menghambat bakteri jahat dan mempercepat pembusukan pada usus manusia. Apa akibatnya jika bakteri E. coli tersebut ada pada makanan atau minuman? Contohnya minuman pada air kelapa. Pertama, apa yang menyebabkan minuman hingga adanya bakteri E. coli? Kedua, apa ada hubungan kebersihan dengan pertumbuhan bakteri E. coli? Ketiga, apa akibat dari kebanyakan bakteri E. coli di dalam tubuh? Dia pun menyebabkan minuman hingga adanya bakteri E. coli. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kontaminasi pada minuman dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, adanya kebersihan penjamak. Tangan yang kotor dapat menjadi penyebab kontaminasi karena dapat memindahkan bakteri yang ada pada tubuh. Yang kedua, adanya sanitasi. Air harus adanya fasilitas air mengalir untuk mencuci tangan maupun penggunaan tempat mencuci peralatan harus menggunakan air mengalir agar tidak digunakan untuk tempat berkembang biaknya bakteri. Dan yang ketiga, kondisi tempat sampah. Adanya kondisi tempat sampah yang tidak baik juga memicu pencemaran. Dikhawatirkan adanya lalat atau serangga lain di tempat sampah yang dapat terhingga pada minuman atau makanan yang dapat membawa bakteri. Hubungan kebersihan dengan pertumbuhan bakteri E. coli. Selain faktor kebersihan, pada pertumbuhan bakteri E. coli juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri E. coli pada minuman, yaitu 1. Suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu spesies bakteri. Yang E. coli dapat
dapat mati dengan memasakkan makanan pada temperatur 70 derajat Celcius. Kedua, aktivitas air. Semua organisme membutuhkan air untuk kehidupannya. Bakteri umumnya tumbuh dan berkembang baik hanya dalam media dengan nilai aktivitas air tinggi. E. coli dapat berkembang biak pada makanan dengan nilai aktivitas air 0,9. pH derajat keasaman atau pH optimal secara empirik harus ditentukan untuk masing-masing spesies. E. coli dapat hidup di lingkungan makanan yang asam pada pH di bawah 4,4. Dan akibat dari kebanyakan bakteri E. coli di dalam tubuh, bakteri E. coli yang berada pada usus besar manusia dapat berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat dan berperan sebagai mikrobiota khusus yang berperan dalam proses pencernaan, termasuk dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan yang berasal pada usus besar. E. coli kandungan dalam jumlah berlebih dapat mengakibatkan diare. Selain akibat tersebut, terdapat beberapa dampak negatif dari bakteri ini. 1. Infeksi otak. Infeksi otak yang disebabkan oleh E. coli umumnya terjadi pada bayi. 2. Infeksi paru-paru. Pada penderita pneumonia, E. coli dapat menyebabkan demam, peninggian lendir, jalan panas dengan cepat-cepat. 3. Infeksi pada rongga perut. Infeksi pada kandungan kantong dan saluran empedu. Klotisasi colitis juga dapat menyebabkan infeksi dengan kumpulan nanah atau absen pada rongga perut yang ditandai dengan terjadinya demam, tidak tinggi dan nyeri pada perut. Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, ternyata masih banyak penjual yang tingkat kebersihan dalam mengolah minuman tersebut masih rendah. Sedangkan faktor-faktor penyebab adanya bakteri E. coli disebabkan oleh kebersihan penjual dengan tangan yang kotor dapat menjadi penyebab kontaminasi bakteri. Sanitasi air harus adanya fasilitas air mengalir untuk mencuci tangan maupun penggunaan tempat mencuci peralatan harus menggunakan air mengalir agar tidak digunakan untuk tempat berkembang biak bakteri. Kondisi tempat sampah yang tidak baik juga memicu pencemaran. Ada pula faktor yang pertumbuhan bakteri E. coli bersangkutan pula dengan kebersihan. Ada pula faktor pertumbuhan bakteri E. coli melalui suhu, sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu spesies bakteri. E. coli dapat tumbuh pada range temperatur 10 sampai 44 derajat Celcius. Dengan suhu optimum untuk pertumbuhan adalah 30 derajat Celcius. E. coli dapat mati dengan pemasakan makanan pada temperatur 70 derajat Celcius. Selanjutnya, air E. coli dapat hidup di lingkungan makanan yang asam pada pH di bawah 4,4 dan ketersediaan oksigen. Pertumbuhan bakteri juga dipengaruhi oleh gas-gas utama, salah satunya adalah oksigen. Akibat aplikasi bakteri E. coli memiliki kandungan dalam jumlah berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan diare, dan apabila bakteri ini menjalar dalam menyebabkan infeksi pada tubuh seperti kencing dapat mengakibatkan infeksi saluran kemih atau pada saluran kencing. Sekian dari kelompok